Udah sehat, udah sehat. Mantap. Masih Oke. meroek nggak, Bang? Hah? Masih meroek nggak? Wah, masih. Ini pas Wah, nih. Ini pas di mes ini. Sama wah, ush. Mantap, mantap. sama teman-teman. Iya, iya. Kita Ya. selalu komunikasi di dunia maya loh. Setelah lulus Ya. kita nggak pernah ketemu kan di dunia maya terus gitu kan? Iya. Pokoknya Pak Ketua mantap wes, mantap. Amin, Wes amin, salut, amin, amin. salut Pangestu aku. nih. Hormat Iya. juga sama senior ya. Toh. Ntar nyari yang lain. Yo, so. Halo, Mbak Anin. Iya, Assalamualaikum Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. semua. Waalaikumsalam. Halo, Ya. Pak Zaharudin Hasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, siapa ini? Aku nggak tahu. Nggak Iya, ini nih. saya juniornya. Saya juniornya. Siapa ya, Ah, Mas? Mbak Hanin itu junior, tapi ahli likuifasi kalau gempa. Wah, Satu-satunya saat menambah ahli gempa di Indonesia, likuifasi. Nah, alhamdulillah. ini Wah, senang aku. iklannya tapi iklannya tidak ini. Senang, Mas. Yes, ya, yo, Ya, terus. terima kasih. Nanti ditunggu ininya apa pencerahan-pencerahannya ini. Nah, betul. Bang Ya, Saharudin Kasim Mbak Hanin itu aktivis sangat senior. Dulu suka alhamdulillah. marahi saya, Ojo, ya. ojo, terus. Tapi orangnya kritiknya bagus sekali. Sekarang Ustadz dia itu, Ustadz kalau Ya, saya. Ustadz sekarang. Tulis-tulisan Semoga saya masih baca. seperti itu ya. Semoga masih Gimana Mbak Hanin? seperti itu. Semoga masih semangatnya masih sama Oh, kayak waktu insya Allah, kuliah. amin, amin, amin. Wah, semangatnya luar biasa deh. iya. Luar biasa. Itu kan integritas itu Mbak, ya harus dijaga kan. Betul, Iya, betul, benar betul. sekali. Oh. Jadi istilahnya Mas Pri itu aku baca di FB-nya itu kalau aku simpulkan itu orangnya itu selalu optimis dan Eh, selalu dia percaya kepada apa kehendak Allah itu. Itu yang saya salut sama beliau gitu. Amin, 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 amin. iya, iya. Terima kasih Bang, pujiannya. Bukan ya, Ya, benar ya, bukan ya pujian. usia-usia seperti sekarang ini ya harus seperti itulah. Apalagi kita alumni UI kan. Iya, Di ya, tengahnya itu loh harus dijaga iya, itu. iya. Ide tengahnya itu Islamnya itu harus Iya, dikedepankan. Monggo, monggo Mbak. monggo Mbak, monggo yang lain. Silakan Pak Ketua, saya kembalikan Pak Ketua. Ah, bentar. Ini sepertinya kok Alhamdulillah saya ini sudah merasa ada hadir. Bu Miftah ya, Bu dosen ya, Bu Miftah. Assalamualaikum Bu Oh Miftah. iya, ada Ibu. Assalamualaikum Mbak Pri. Waalaikumsalam Bu Miftah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sehat Pak. Aduh, maaf Bu, didadak bisa gabung itu, waduh bahagia sekali saya Bu. Ya Kan di Alhamdulillah pas nggak barengan ini. oh, ngaten. Nah, nanti kami mohon ininya apa? Tausiahnya kaitannya Pencerahannya, dengan pencerahannya Pak pencerahannya Ketua. ya, pencerahan lah ya. Kalau itu Assalamualaikum. profit itu. Iya, masalah masalah Masya Allah. soil materials Bu. Dikit-dikit untuk para ini apa? Para yang ikut Zoom, yang Mm-mm. umum-umum khususnya Ibu. Ya. Itu profit Mbak Banin sudah rawuh, sudah muncul gitu profit itu Mas Banin. Oke. Apakah suara saya bisa didengar, nggih? Jelas Dengar, Bro. Prof. Jelas, jelas Prof, jelas. Oke, oke. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Nah, Saya, kita saya apa ngobrol-ngobrol namanya? dulu. Ya, Pripun? jadi Aku tak aku tak jawab dulu sebentar Profesor Widodo. gimana Pak Zaharudin? Udah lama nggak ketemu ya? Nah, betul. Amin, amin Mas. Selamat Mas. Wah, sehat terus iki kita Al- enom terus Mas. Alhamdulillah. Oh, Popo ini udah kayak gini kan. Monggo. Ya. Pak Farid, wah Pak Farid kok tambah bulat ya? Pak Amur, Prof. Mestinya Prof. Oke, ya, Hmm. udah bulat banget. Ya, ya.
Bapak Ibu sekalian, jadi kemarin itu kan Pak Supri memberitahu saya itu ya. Ada suara masuk ya? Suaranya siapa ya? Ah, itu. Oke. Bocor. Bocor itu tuh. Oke, sudah nggih. Bang Syahrudin itu dengan Prof. Widodo adik kelasnya atau kakak kelasnya atau Adik kelas seangkatan? saya banget itu. Oh, Ya. Adik kelas saya banget. Ini di antara ini saya yang paling tua. Yang ngalahkan tuanya saya itu cuma Pak Lutfi. loh. Kalau soal Bu Endang, maaf. Bu Endang atau Bu Endang, iya. Maksudnya Bu Endang, Pak Lutfi. Pak Kori itu di atas saya. Oh, di atasnya. Kori Yakob itu atas saya setahun. Jadi ya sudah. Saya di UI kan sudah berapa? Mulai dari tahun 72 sampai sini itu berapa? Sudah 28 sama 24. Sudah 52 tahun. 62 toh. Saya 72 sudah di Jogja. 72 Arti, itu berarti kan 28 ya. 28 tambah 24, 52 tahun. ya enggak toh. 28 tambah 24, 30. 52. 62 ya, 62. 52. Oh, 52 nggih. Matematiknya piye ke? Diperagukan. Oh cuma nambah dua. Wah cuma nambah 24 kalau berapa kok malah 62 piye to? Mas Widodo Itu memang tahun Mas itu Widodo. iya bapak-bapak belum lahir apalagi Bu Miftah, Bu Hanin itu suruh ngopo-opo itu guys. Jadi saya dulu itu pertama kali ke Jogja itu terminalnya masih terminal di Jalan Katamso itu di Gondomanan, masih di Gondomanan. Oh, Sudah nggak pada ngerti toh. Terminal bisnya mah di sana itu. saya sempat di mana? Di Jalan Diponegoro dulu sempat. Oh gitu. Habis Gondomanan ke Diponegoro. Hmm. Di Negoro terus pindah di sekarang itu nggak salah ya. Di XT Berarti Square. Di mana? Di Di XT XT Square Square itu. itu. Terus sekarang Baru pindah lagi ke Giwangan itu. Giwangan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya diminta Pak Supri itu tentang Megatrust. Megatrust kan rame itu ya, Iya. rame. Tapi saya nggak langsung ke Megatrust, nggih. Jadi kan saya dibilangi Pak Supri, wah ini ada dari umum juga gitu. Wah jangan, jadi langsung ke situ. Jadi nanti pelan-pelan aja, nggih. Iya. Iya, Prof. Boleh, Prof. Prof. Ya, jadi Kita mulai aja berarti ya, Prof. ya, Ya. jadi Pak Supri dulu bayangan saya sehari gitu, tapi Pak Supri mengatakan berseri gitu. Nah, kalau berseri ya sudah, saya siapkan hari ini dan minggu depan gitu ya. Begitu, jadi nggak sehari, jadi tidak sehari beberapa sih enggak. Jadi saya nyiapkan apa namanya apa namanya hari ini, terus minggu depan lagi gitu, karena Pak Supri mengatakan berseri gitu ya sudah kalau Iya, berseri. Prof. Ya, Karena media juga biar bisa ikut terus, Nah, betul. ya, Media. ya, informasinya biar bertahap dan bertahap. Kemudian para ya, politisi juga kalau ikut ya, langsung panjang, Prof, nggak ada waktunya, Prof. Mereka, ya. ya Ini ya, bapak-bapak yang di sini dan ibu-ibu pastinya ini yang tampak kok cuma 6 orang lainnya mana ya? Kok nggak kelihatan ya? banyak, Lebih Prof. kalau 6 Ini lebih, kita lebih, sudah lebih. Udah ada banyak ini banyak. Mana ini? 8 peserta di sini, Prof. Lah ya, tapi kok nggak biasanya banyak banget itu gimana caranya? Ini sudah 78 pesertanya, Bro. Jadi, 78. bisa Oke. dimulai saja ya, Pak Supri. Monggo-monggo Bu Anin, Ya. monggo-monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul bersama pada hari ini membahas tentang ancaman gempa megatrust yang saat ini memang sedang menjadi topik hangat. Terima kasih pula yang sudah bergabung di sini. Di sini ada 80 peserta yang sudah ada di dalam Zoom hari ini.
Dan terima kasih Pak Farid untuk Zoom meeting fasilitasinya ini. Jadi kita bisa dengan santai bisa bicara dan mengobrol bersama di sini. Matur suwun Prof. Widodo untuk waktunya. Matur suwun di sini juga ada Ketua Jurusan Teknik Sipil UII, Bu Miftah Fauziah. Matur suwun atas kehadirannya. Dan kepada senior-senior kami, Ika Teksi, dan yang tak lupa ini yang penggagas dari kegiatan ini Pak Ketua kita, Pak Ketua KPXI, Pak Supri. Terima kasih sekali Pak untuk Sama-sama. dan supportnya untuk IKTeksi. Semoga dengan semakin ada series acara ini, hubungan kita Ikatan Alumni Teknik Sipil UII semakin baik, semakin hangat ya, semakin dekat dengan support energi positifnya dalam keilmuan teknik sipil. Dan Amin, amin. ya, untuk media massa yang sudah hadir pada hari ini, terima kasih untuk membantu kami nantinya untuk bisa mempublikasikan dalam bidang ilmiah tentang keteknik sipilan bersama Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil UII dan Ikatan Alumni Teknik Sipil. Sesi pada hari ini kita nanti akan ada 3 seksi gitu ya Pak Ketua ya. Iya, jadi bagi 3 sesi. Sesi pertama pendahuluan dulu, kemudian kita bicara tentang umum untuk kenapa sih kok ada bencana megatrust, apa sih itu megatrust? Mungkin agak asing kita dengar ya. Kalau yang kita dengar selama ini kan tentang plak tektonik, lempeng dan seterusnya. Kemudian nanti ada sesi kedua di sini di sesi kedua kita akan lebih mengupas kembali, membahas kalau tadi Prof. Widodo itu sudah menyampaikan di sini itu disampaikan untuk satu kita sedikit berteori sedikit ya gitu. Ini menyampaikan teori tentang lempeng dan seterusnya. Kemudian nanti ada yang sesi kedua nanti akan ada tentang megatrust. Bagaimana sih mekanisme kejadian megatrust itu kok jadi topik yang sangat menarik gitu. Kemudian ada juga nanti terkait dengan dampak-dampak, mitigasi, dan lain sebagainya. Mungkin itu nanti kita akan berdiskusi bersama sampai jam 9 ya, kurang lebih nanti 21.00 kita akan biar padat, singkat, jelas gitu, dan nanti kita akan lanjutkan di seri berikutnya. Ya. Baik untuk Pak Ketua, monggo silahkan, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan, motivasi, energi positif, silahkan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita mengucap rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga bisa kita Zoom meeting malam ini pada isu yang sangat seksi untuk sekarang, yakni megatrust itu. Kenapa? Yang terhormat dulu Prof. Widodo yang sudah meluangkan waktunya, kemudian juga Bapak Ibu dosen, kalau saya lihat sementara ini Bu Miftah aja, juga ini kawan-kawan alumni, baik itu senior maupun junior saya, tapi intinya alumni, juga kawan-kawan kami yang dari luar Teknik Sipil UI, dari teman-teman aktivis, LSM, sudah menyediakan waktunya. Nah, kenapa ini kita angkat? Ini biar ya kita semua tahu, kita angkat. Karena apa? Karena apa? Karena banyak pertanyaan sekali ya. Kayak misalkan terjadi gempa di Bandung. Saya banyak dapat WA. Pak Supri, ini gempa atau tidak? Ya karena saya dianggap ketua IKTeksi tahu semuanya kan gitu toh. Kalau megatrust nggak seperti itu. Saya bilang itu dampaknya besar. Namanya aja mega kan. Gitu aja. Nah, dari situlah kepikir. Tadi kalau Bu Anin, kenapa saya mengadakan itu, kepikir itu karena betul-betul isunya seksi sekali. Sedikit-sedikit sedikit-sedikit itu megatrust ya, megatrust. Yang tidak ada hanya satu, yakni apa? Bagaimana sih ketika menyikapi ketika gempa itu selama ini kan nggak ada, yang ada hanya berita megatrust, megatrust saja toh. Mitigasinya kurang lah menurut saya. Tapi ya mungkin saya nggak tahu, tapi kurang kalau menurut saya. Nah, yang ikut dalam Prof, yang ikut dalam Zoom kali ini ada 2 kelompok ya.
Satu adalah alumni teknik sipil, artinya yang punya latar belakang teknik sipil. Yang kedua adalah umum. Bagi orang teknik sipil, bicara tadi teori lempeng itu mungkin bisa ngikuti. Tapi bagi kawan-kawan yang pegiat di LSM non teknik sipil, ya nggak bisa mengikuti. Pengennya tahu bagaimana penyelamatannya kan gitu. Makanya agak-agak unik ya. Eh, itu pesertanya. Dan disampaikan moderator betul. Ini adalah cek ombak dari IKTeksi. Kalau ini bisa kita anggap sukses menurut parameter IKTeksi, insya Allah intinya kampus jangan menjadi menara gading kan itu intinya. Jadi kita banyak sekali masalah-masalah yang ada di masyarakat itu nanti kita bahas dalam oleh pakar kita. Karena UI itu luar biasa. Pakar sampah ada, pakar apa saja ada, sama guru besarnya juga ada kan, sampai masalah mitigasi khusus ada, BNPB ada, ya toh, bahkan macam-macam adalah gitu. Prof Teguh banyak kita profesornya, belum ada Bu Mita dan seterusnya gitu kan. Nah, eh, kembali ya ke Gatras ini hemat saya Prof, ini mohon maaf nanti saya nggak mendahului, dampaknya luar biasa. Artinya megatrust itu kemungkinan besar lempeng cenderungnya di dasar laut kan, bawah laut kan. Nah, di bawah lautnya jelas. Itu dampak tsunami-nya besar sekali. Ingat tsunami, ingat Jepang pasti. Itu aja. Kemudian juga ada kerusakan infrastruktur yang sangat ekstrim, jembatan, jalan, dan seterusnya. Kemudian tanah longsor pasti ada. Karena Indonesia bertebing-tebing kan. Apalagi megatrust itu juga katanya di bawah laut selatan kan. Nanti mohon untuk pencerahan dari Prof ya. Kemudian juga dampaknya likuifasi, ahlinya Bu Anin salah satunya kan itu juga besar. Likuifasi itu kan tanah udah jenuh digoyang hingga bangunan miring atau bahkan sampai longsor kan itu. Intinya itu setahu saya. Nanti tolonglah itu diluruskan kalau saya salah. Tentunya ada kebakaran, jaringan gas di mana-mana sekarang udah ada kan, dan seterusnya. Jaringan gas, belum listrik konslet, akhirnya kebakaran karena bencana itu. Juga korban jiwa, biasanya ini terisolasi, ya toh? Daerah terisolasi, nggak tertolong, sehingga di situ banyak korban jiwa, rumah sakit penuh, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah otomatis akan terjadi gangguan ekonomi, bahan-bahan langka, semua disumbangkan atau bagaimana nanti. Nah, terakhir kalinya adalah banyak orang mengungsi, pasti ada dislokasi dan seterusnya. Ya kira-kira itu. Ya, gitu. Jadi saya tidak mau menjauhkan karena saya bukan pemateri, bukan ahlinya kan. Nanti biar Prof aja yang menjelaskan dengan baik-baiknya. Mungkin itu aja Bu Anin. Selamat bersum, berdiskusi, bermerguru ke Prof Widodo dan teman-teman lainnya. Mohon nanti kalau bisa Bu Mita ngasih sambutan lah pertama kali soalnya nggih Bu Mita nggih didadak ini. Buka jur nggih. Itu Ya, aja. matur suwun Pak Ketua IKTeksi, Pak Supri. Monggo bisa Bu Mifta mungkin berkenan untuk menyapa para peserta yang ada di sini, Ibu. Meniko, Iya. Bu Mifta, silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi salam sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Iya. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih sekali ini. Senang bisa ada di sini bersama eh, para alumni UI dan juga masyarakat yang peduli kayaknya yang penasaran sih kayaknya setidaknya penasaran gitu ya Kak karena isunya tadi sangat seksi gitu seperti Pak Pri sampaikan gitu ya. Dan kita sangat tadi kita sangat bersyukur gitu apa namanya tadi Pak Pri menyampaikan biar ada apa namanya kampus itu tidak jadi menara gading gitu ya jadi kita bisa apa membaur dan mungkin kalau misalnya ada isu-isu yang sedang perlu didekati dilihat dari kacamata mungkin dari sisi akademis tapi dengan bahasa-bahasa yang mungkin bisa dimengerti banyak pihak sehingga uh, apa namanya masing-masing tidak ada riuh yang dulu itu kan sempat ada riuh sampai bikin rame sekali gitu ya sehingga nanti kesalahpahamannya bisa diluruskan gitu ya sehingga nanti
apa namanya isu yang sekarang ini sedang hangat itu nanti bisa apa namanya yang akan disampaikan oleh Profit nanti bisa memberikan manfaat gitu ya, baik dari sisi tentu pencerahan gitu ya, dan juga nanti apa yang sebaiknya atau yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah ini sebenarnya sangat sangat relevan sekali kebetulan gitu ya dengan yang sudah Profit bangun juga gitu ya, bahwa di jurusan teknik sipil ini kita fokus atau kita sangat concern gitu ya pada penguatan aspek kebencanaan gitu ya, di mana salah satunya gitu ya bagian dari proses manajemen kebencanaan itu mitigasi mungkin salah satu di antaranya gitu ya. Seperti mungkin barangkali kalau di konsep umum gitu ya manajemen kebencanaan itu hazardnya gitu ya. Mungkin ketika ada bencana gempa gitu ya, gempanya nggak bisa kita apa-apakan gitu ya. Tapi resikonya yang bisa diturunkan gitu ya Prof ya, barangkali gitu ya, secara umum seperti itulah gitu. Nah, resikonya bisa diturunkan gitu ya, sehingga kan bukan gempanya yang membunuh gitu ya, tapi uh, bangunannya gitu ya, bangunannya dan seterusnya. Nah, itu saya kira nanti di bagian-bagian akhir yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu ini. Nah, nanti kira-kira mitigasinya dan apa yang sebenarnya nanti bisa kita harus bersikap seperti apa gitu ya, baik dari sisi masyarakat umum gitu ya, apa yang harus bisa dilakukan gitu ya, dan sikapnya seperti apa gitu. Dan mungkin kalau misalnya bisa risikonya bisa dihindari, gimana caranya menghindari atau menurunkan risiko begitu. Nah, sehingga ini sangat tepat sekali gitu ya, kebetulan karena Profit ini yang dulu yang juga mencanangkan gitu ya, bahwa kita fokus saja gitu ya, bahwa sipil UI itu fokus pada penguatan aspek kebencanaan, karena memang ini kita harus apa namanya ya, berkawan gitu ya dengan bencana gitu ya. Berkawan itu maksudnya kalau kita belum kenal ya berkenalan gitu ya, supaya kalau sudah saling tahu kan nanti bisa saling anu ya bisa ya tadi bisa mitigasi, bisa menghindari dan bisa setidaknya apa namanya ya ketakutan-ketakutan yang tidak perlu gitu ya itu bisa dihilangkan gitu ya, khususnya untuk masyarakat umum gitu ya yang tidak belajar sipil gitu ya, tidak belajar gempa gitu ya, mungkin bisa lebih sedikit lebih cerah gitu ya, sehingga tidak lagi ada pikiran-pikiran yang mungkin bisa malah justru membuat jadi ruwet lah begitu. Jadi prinsipnya saya kira uh, ini sangat senang sekali nih Prof. Jadi bisa menyebarkan atau nanti bisa mencerahkan lah gitu ya apa yang menjadi isu-isu yang hangat seperti ini. Dan kita sangat bersyukur sekali nih Pak Pri. Mudah-mudahan ini awal yang sangat baik sekali gitu ya. Jadi series yang pertama mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dan untuk jangka panjang sehingga menara gadingnya nanti jadi tidak jadi menara lagi lah gitu. Jadi bisa bersama-sama menjadi rahmatan lil alamin lah gitu dalam segala aspeknya gitu. Jadi sangat terima kasih sekali Profit dan juga Bapak Ibu alumni dan juga para kolega yang ada di sini. Kita sangat bersyukur mudah-mudahan ini menjadi pertemuan awal yang baik dari pertemuan panjang berikutnya supaya bisa saling tadi saling mencerahkan dan juga saling menebar rahmat gitu. Terima kasih mungkin Pak itu aja Pak Pri biar bisa lebih banyak lagi nanti Prof bisa menyampaikan pencerahannya. Matur nuwun kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Miftah. Selanjutnya, monggo ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh para peserta yang ada di Zoom ini. Monggo Prof. Widodo, waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Monggo Prof. 19.30. Masih mute kelihatannya Profit. Oke. Oke. Ya. Baiklah Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar nggih? Bisa Bisa, jelas. bisa. Ya. Jelas sekali. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi memang betul ya. Jadi saya dengar juga di media sosial itu Megatrust itu sangat gencar di apa namanya didiskusikan atau disampaikan akhir-akhir ini gitu ya. Saya sebetulnya juga anggota PII itu ya, pusat itu sudah saya sampaikan juga. Alangkah baiknya kalau PII pusat itu mendiskusikan tentang Megatrust ini gitu ya. Tapi kayaknya belum sempat dilaksanakan gitu ya. Tapi sudah saya usulkan gitu ya.
Jadi karena ini menjadi masalah ya masalah nasional. Jadi kalau terjadi memang betul-betul luar biasa. Cuma apakah betul itu terjadi dalam jangka dekat gitu toh? Itu kan yang menjadi masalah kita. Eh, Pak Supri waktu memberitahu saya itu juga nggak ada rencana kok ini sebetulnya tiba-tiba Pak Supri itu memberitahu saya gitu ya. Itu jadi ya sudah bayangan saya itu ya sekali gitu selesai gitu. Tapi Pak Supri mengatakan bahwa ini pesertanya itu dari umum ada. Waduh, kalau dari umum berarti saya harus mulai dari awal. Jadi jangan sampai di tengah-tengah begitu nanti Bapak Ibu sekalian yang dari peserta umum itu apa namanya eh, ya mungkin masih dalam tanda tanya begitu ya. Jadi apakah bisa dimengerti atau tidak begitu. Oleh karena itu fokus saya hari ini malah justru bukan bapak-bapak yang dari teknik sipil. Saya justru fokusnya itu adalah bapak ibu yang dari peserta umum malah. Jadi gitu kalau bapak ibu dari teknik sipil itu ya sudah pada mengerti ya sebagian sebagian besar itu mungkin sudah pada mengerti. Tapi justru yang bapak ibu yang dari khalayak umum inilah yang justru menjadi perhatian perhatian saya. Jadi sehingga saya mulai betul-betul dari awal dari lempeng tektonik itu kadang-kadang orang lempeng itu apa sih? Kalau lempeng itu ya ada makanan namanya lempeng gitu ya. Nah, tapi ada lempeng tektonik gitu ya. Nah, saya ingin tahu ini yang dari umum ini siapa saja nggih? Ini kalau bisa angkat tangan itu Bu, saya lihat Bu Lucia ini dari umum apa dari mana nggih? Apa bisa monitor kita? Kok masih mute itu? Eh, yang lain? Yang dari umum, oh ini banyak sekali ya. Ini sudah ada 100 Teknik peserta. sipil saya Iya. Gimana, Bu? Ada Bu Lucia? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Nah, dari Kalimantan Barat. Artinya dari teknik sipil atau dari non-teknik sipil, Bu? Saya teknik sipil, Pak. Oh, teknik sipil. Oke, bagus. Jadi, mungkin yang lain juga begitu ya, banyak ya. Saya tidak tahu yang umum, yang mana, yang apa namanya, yang dari apa namanya, si teknik yang mana gitu ya. Saya tidak tahu. Tapi justru karena saya diberitahu bahwa pesertanya itu dari umum ada Bu Titi Sunarni itu. Ini saya lihat ini dari mana Bu? Bisa monitor kita Bu? Eh, nggak bisa, belum bisa ya, belum anu ya. Oke, saya kira nggak perlu saya sapa satu Dari persatu ini. umum, Pak. Oh dari umum nggih. Oh bagus. Ya, Ibu dari mana Bu? apa Pak? Institusinya, Pak? Iya. Dari Duta Wacana. Oh Duta Wacana. Oh baru Jogja saja itu. Oke. Ya, kok tahu, kok tertarik mau mendengarkan Megatrust itu ada apa, Bu? Iya, kita sebaiknya berjaga-jaga, Pak. Dan Oh, kalau banyak wawasan kan jadi lebih oke. bisa menjaga diri. Oh, oke, oke. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya tidak banyak, justru saya tidak banyak berbicara Megatrust. Megatrust itu nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Hanya saja nanti kita singgung sedikit tentang Megatrust karena saya akan berangkat dari yang sangat umum banget karena pesertanya dari umum ada. Kalau dari peserta teknik sipil itu apa sudah banyak yang tahu gitu, nggih. Oke, ini yang pertama saya share ini mungkin bisa bisa di bisa didengar nggak nih Bu, Bapak Ibu? dengar, Prof. Bisa, Bro. Bisa, Bro. Dengar, Prof. Sangat Jelas. jelas, Prof. Dengar, Pak. Betul. Bisa dong. Bapak Ibu bisa melihat dan mendengar tadi ini? Siap, Bisa, Prof. Bisa ya? Bisa, dengar dengan bisa, jelas. siap, siap, Jelas, siap, Pak. bisa. Oke, oke, Ya, Bro. Bisa. oke. Ntar ini saya akan lagi aja. Biar Bapak Ibu tuh ngematke, tahu ngematke itu ya? Ngematke itu memperhatikan benar Iya. itu apa yang terjadi. Oke, ini tak ulangi lagi.
Oke. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Saya ingin tanya yang bukan dari teknik sipil ya, yang dari Bapak Ibu peserta biasa. Yang dari teknik sipil Ibu diam aja, yang yang dari peserta biasa. Bapak Ibu silahkan nanti mengemukakan sesuatu ya. Apa yang Bapak Cindy Ibu kayaknya pulang deh. apa yang Ada Bapak yang sakit? Ibu perhatikan Ya, dengan Pak. film tadi itu? Monggo. Hai. Filmnya Siapa, belum Bang? selesai, Prof. Filmnya nggak keluar, Prof. Oh, sebentar. Gimana caranya share ya? Oke. Oh, oke, mungkin gitu ya. Share. Ah, ini. Oke, Bapak Ibu videonya tadi terlihat? Terlihat, Prof. Terlihat, Terlihat ya? Oke, terlihat. oke. Oke. Sebentar supaya Bapak Ibu ngemat kayak beneran itu ya. Oke, stop share ya. Saya share sekali lagi ya. Bapak Ibu matkan bener gitu ya. Apa sebetulnya yang terjadi? Oke, share. Oke. Oke, bagus. Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, saya ingin ingin tahu dari Bapak Ibu peserta umum itu untuk apa namanya mengatakan sesuatu. Sebetulnya apa itu yang terjadi tadi? Itu yang Bapak Ibu menjadi sesuatu yang menarik itu yang apa? Yang mana? Monggo, monggo langsung saja nggih. Nggak usah malu-malu nggih. Halo? Ada gempa, Ada gempa, lampunya terus apa goyang. lagi? Kepanikan Goyang dong. Kepanikan, terus apa lagi? orang, Lampunya bergerak-gerak. Orang bergerak-gerak, terus apa lagi? Masih ada Lampunya yang lain, Pak? lampu goyang. Lampunya goyang-goyang, Pak. Ah, lampunya goyang-goyang. Apa lagi? orang Bapak, yang berlari-larian, orang yang baik yang berlari-larian gitu ya. di Oke, atas, oke. Ada lagi yang punya ide lagi? Kepanikan, Prof. Kepanikan. Apa lagi? Ada gaya vertikal, Pak. Ah, itu apa lagi? Ah, oke. Saya kira sebagian besar sudah memperhatikan. Bapak Ibu sekalian, jadi itu tadi itu dapat kita pakai sebagai satu pengetahuan umum gitu ya. Bapak Ibu kan tadi memperhatikan bahwa lampu itu yang pertama itu bergoyangnya kemana? Arah mana? Vertikal. Vertikal. Nah, gitu ya. Atas bawah. Nah, bagus itu vertikal. Kemudian baru ke arah Horizontal. Horizontal. itu contoh yang bagus nih. Ini dulu waktu gempa Tuban. Gempa Tuban beberapa waktu yang lalu itu ya. Yang terjadi seperti itu. Kalau ada goncangan gempa yang pertama muncul itu goyangan vertikal, itu berarti itu artinya tempat itu berada relatif dekat dengan sumber gempa. Begitu nggih Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi berarti eh, video itu dibuat di tempat yang relatif dekat dengan sumber gempa. Nah, itu artinya gelombang gempa body wave itulah yang pertama kali datang gitu ya, karena apa namanya si gempanya di bawah itu ya, sehingga gerakannya itu vertikal dulu. Setelah gempanya vertikal, kemudian baru gerakannya horizontal itu. Nah, gempa horizontal itu yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari yang justru yang banyak merusakkan.
Walaupun kalau ada kombinasi dua-duanya itu lebih merusakkan lagi. Tapi kalau nanti Bapak Ibu atau dulu selama ini tuh pernah merasakan gempa apa namanya si goyangan gempa itu sudah bisa menebak, oh ini gempa dekat, oh ini gempa jauh begitu. Bapak Ibu dulu pernah ada yang merasakan gempa Yogyakarta dulu? Halo? Nah, Ada, itu gimana? Eh, itu dulu Bapak rasakan goyangan vertikal dulu, ke atas dulu atau ke horizontal dulu? Pernah Pak Prof. horizontal, Di vertikal. Semarang juga kebetulan juga kena juga Pak Prof. Ya, ya, ya. Kalau Semarang gimana goncangannya? Vertikal atau horizontal yang? Eh, Arah vertikal Pak Prof. Oh, gitu ya. Lah ya, jadi itu masih agak relatif dekat lah Jogja Semarang kan nggak begitu jauh gitu ya. Tapi kalau sudah jauh, jadi misalnya di Kalimantan, saya tidak tahu ibu yang dari Pontianak dulu itu, saya tidak tahu gempa 2006 itu merasakan atau tidak itu sudah horizontal yang lebih dominan, apalagi semakin jauh lagi, semakin jauh lagi, semakin jauh lagi itu apa namanya goncangan horizontal yang apa namanya dominan. Ini sebagai permulaan saja. Jadi saya kebetulan dapat apa namanya video itu yang itu contoh yang sangat bagus gitu ya untuk mendeteksi apakah gempa kita ini dekat atau jauh gitu. Gitu nggih. Nah, sekarang akan kita mulai ini judulnya nih Megatrust ini ya. Oke. Apakah slide saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, sudah, sudah. Sudah nggih. Jadi ini bukan seminar, Pak. Bapak Ibu, ini adalah public lecture. Jadi apa ya? Ya public lecture itu artinya ya kita itu berdiskusi dengan apa namanya komunitas orang banyak begitulah. Jadi bukan kuliah, bukan gitu ya. Jadi saya namakan public lecture. Jadi yang pesertanya itu adalah publik. Bapak-bapak, Ibu yang sudah teknik sipil itu ya silahkan dengerin aja itu. Yang lebih penting adalah justru bapak Ibu yang backgroundnya bukan dari teknik sipil gitu, nggih. Makanya kita namakan public lecture. Jadi, nah pertama yang akan kita apa namanya diskusikan adalah lempeng tektonik atau plate tektonik gitu. Yang ini menjadi apa namanya penyebab kenapa terjadi gempa nanti ke megatrust. Jadi hari ini saya tidak akan bicara megatrust banyak gitu ya. Nanti justru pertemuan kedua atau ketiga nanti yang bicara tentang itu. Kita yang permulaan dulu supaya jangan sampai nanti kita diskusi megatrust tapi di depannya kita belum begitu jelas begitu. Oleh karena itu lebih baik kita mulai dari yang paling awal khususnya untuk peserta publik gitu ya namanya public lecture. Bapak Ibu sekalian, wah ini kalau ditulis rada metodik itu ya, maksudnya public lecture itu setelah mengikuti public lecture itu peserta kita harapkan memahami proses pembentukan planet bumi dan planet-planet lain gitu ya. Ini kenapa bicara planet juga? Karena toh nanti kita akan bicara gempa bumi, pasti nanti lewat bumi gitu ya. Kemudian memahami teori lempeng tektonik, kemudian memahami macam-macam gerakan lempeng tektonik, evolusi gerakan, dan lain-lain. Tujuannya peserta kita harapkan mulai menyukai, memahami, menghayati gitu ya. Kan sekarang itu media belajar itu udah banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian yang dari ilmu umum itu kemudian menjadi tertarik, menjadi senang, menjadi karena Bapak Ibu sekalian gejala-gejala alam itu justru banyak yang kita itu menjadi malah kita jadi bersyukur gitu loh. Oh, ternyata gejala alam seperti ini itu perlu kita syukuri gitu. Banyak sekali. Sehingga walaupun mungkin dari peserta bukan teknik sipil, tapi dengan menyukai, memahami, nanti memperdalam itu rasa syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tebal. Semakin tebal malah justru karena kita tahu bahwa sebetulnya betapa besar Allah Subhanahu wa taala itu melindungi kita dengan kita tahu tentang peristiwa atau gejala-gejala alam itu gitu ya.
Kemudian peserta siap atau mempunyai prakarsa untuk mengembangkan diri. Nah, maksud saya begitu. Mudah-mudahan tertarik ya. Jangan sebaliknya mau jadi bosan begitu. Mudah-mudahan tertarik. Kemudian peserta mampu siap bersih dalam my list. Kalau nanti ada my list, monggo saja. Kalau dikelola Pak Supri atau Bu Hanin gitu tentang teori lempeng tektonik dan materi-materi eh, selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, ini itu bukan yang teknik sipil loh ya. Apakah public lecture seperti ini itu bagi Bapak Ibu itu kira-kira ada manfaatnya nggak? Halo? Halo? Izin Bapak, bagi Ya? kami mungkin sangat bermanfaat, Bapak. Oh, gitu ya. Bapak Ibu yang lain? Banyak Pak manfaatnya. Oh, gitu ya. Oke. Artinya bahwa ini pengetahuan umum gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian yang saya kira bisa diperdalam, kemudian eh, apa namanya eh, yang saya maksud tadi mudah-mudahan dengan memperdalami, memahami dan menghayati itu kita itu malah justru bersyukur itu ya. Walaupun ada bencana tapi rasa syukur itu tetap ada karena ada unsur-unsur yang justru itu merupakan suatu apa namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian kan sering mendengarkan tektonik gitu ya. Nah, ini tektonik itu apa sih gitu lah. Kalau saya kuliah di mahasiswa itu selalu begitu dulu. Jadi jangan kita udah muluk-muluk ke sana tapi istilah-istilahnya aja kita nggak ngerti gitu loh. Jadi malah yang paling paling sederhana dulu istilah-istilah itu ya kita mesti ngerti dulu gitu ya supaya kita bisa paham. Tektonik itu berasal dari bahasa Yunani tekton yang artinya gerakan lapis litosfer. Wah, no, sudah ada litosfer lagi. Ini sudah spesifik gitu ya. Nanti kita akan ketemu nanti pada slide-slide setelahnya atau pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu loh. Jadi ini kan bagian dari yang saya maksud public lecture tadi itu yang dulunya Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar, oh sekarang jadi tahu, jadi dengar gitu ya. Saya kira akan apa namanya mudah-mudahan ada manfaatnya gitu. Dalam bahasa sederhana kadang-kadang diartikan juga sebagai gerakan batuan kerak bumi gitu ya, lempeng tektonik. Ada yang tanya juga kerak itu apa sih gitu ya? Ya kerak itu ya bagian terluar dari sesuatu apa ya sesuatu lah itu apa namanya yang paling luar ya lapis yang paling luar gitu ya. Kemudian teori atau teori lempeng tektonik akan membahas mulai dari berkembangnya konsep continent drift. Jadi nanti ini juga sudah istilah-istilah yang apa namanya spesifik. Continent drift itu adalah bergeraknya benua ya bergeraknya benua lempeng benua itu sampai dengan konsep kejadian gempa. Jadi ini ada gerakan yang konvergen, ada yang menuju, yang divergen, kemudian ada yang slip. Nah, slip inilah nanti yang mengarah ke megatrust tadi itu. Ya, tapi nantilah ya, nanti gitu ya, begitu. Namun demikian, pada bahasan teori atau lempeng tektonik ini juga diawali dengan bahasan tentang alam semesta, galaksi, tata surya, dan baru kemudian menjurus menuju pada bumi, karena bumi itu ya bagian dari tata surya, kemudian dan lain-lain itu ya galaksi dan lain-lain. Saya kira menarik itu ya belajar hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu yang beragama Islam itu ya, sebetulnya apa namanya alam semesta ini itu kalau di agama Islam itu dapat kita jumpai banyak yang berhubungan dengan kejadian alam itu ya atau kejadian bumi itu. Misalnya di surat Al-Anbiya ayat 30 itu ya, surat Al-Anbiya ayat 30 itu Arabnya nggak saya sampaikan ya, terjemahnya langsung saja. Dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa langit, jadi ruang alam, dan bumi atau materi alam, itu dahulunya adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan keduanya. Wah, ini tafsirnya panjang ini ya, panjang gitu ya. Jadi kenapa yang ditunjuk pertama adalah orang kafir gitu ya, orang kafir. Nah,
ceritanya yang saya baca zaman dulu itu orang kafir itu banyak yang tidak menggunakan logika gitu ya. Jadi salah satunya adalah itu walaupun ada yang lain juga gitu. Itu kenapa orang kafir justru yang ditunjuk pertama gitu. Kemudian sepertinya ini kan sederhana ya. Ada sesuatu yang padu. Sesuatu itu apa gitu. Wah, itu kalau dieksplor ya suatu material yang sangat padat, yang sangat apa namanya? Ada yang mendeskripsikan sederhana seperti itu ya. Walaupun sebetulnya ada istilah yang sangat khusus itu. Kemudian kami pisahkan. Nah, ini kan seolah-olah kalau kami pisahkan itu kan seperti apa ya? Dengan apa usaha atau dengan action yang pelan-pelan gitu ya kami usahakan tapi sebetulnya tidak itu istilahnya kami pisahkan itulah dulunya satu kemudian menjadi banyak. Nah, kalau kita lihat sebetulnya wahyu ini disampaikan pada abad ke-7 Bapak sekalian, udah lama sekali itu. Jauh mendahului teori Big Bang. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar nggih teori Big Bang nggih? Teori ledakan dahsyat itu yang diusulkan oleh ilmuwan barat pada awal abad ke-20. Jadi jauh banget itu. Hanya saja ya orang Islam waktu itu juga belum bisa memahami ya apa itu sebetulnya gitu ya. Apa namanya? Makna dari surat Al-Anbiya itu gitu ya. Setelah dipelajari berabad-abad itu ya, ternyata baru teori apa namanya keluarlah teori Big Bang itu ya sebetulnya itu terutama saya atau banyak orang menduga juga sebetulnya itu berasal dari surat Al-Anbiya itu. Jadi dulunya padu kemudian dipisahkan meledak jadi teori Big Bang itu. Di dalam jagat raya terdapat, nah Bapak Ibu sekalian juga sudah sering melihat galaksi itu. Dan salah satunya adalah galaksi kita, yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu ya. Jadi ya Bapak Ibu ya Kak, anak nanti di slide-slide berikutnya itu galaksi itu apa sih gitu. Wah itu sudah kalau belajar kayak gitu itu sangat menarik itu ya. Alam semesta itu sangatlah hampir tanpa batas itu ya besarnya. Oleh karena itu ya kita perlu bersyukur itu ya. Kalau di dalam agama Islam itu kan ada surat apa ya? Kak lupa mungkin Bapak Ibu malah ingat itu ya. Disediakan orang-orang Muslim itu di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, gitu ya. Disediakan di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Barangkali langit dan bumi pandangan kita itu ya seperti yang kita lihat ini. Ini ya kecil ini kalau dibanding dengan alam semesta gitu ya. Alam semesta sangatlah sangat 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 besar ya. Nah, galaksi-galaksi itu dahulunya padu sebagaimana surat Al-Anbiya tadi itu. Kemudian dipisahkan. Nah, banyak peneliti menyebut teori Big Bang atau pemisahan sesuatu yang padu itu berlangsung kira-kira 13,7 miliar tahun yang lalu. 1 miliar itu 1.000 juta ya. Gitu ya. Jadi sudah sangat lama, sangat lama, sangat lama. Manusia kan hanya berapa? 100 tahun itu ya maksimum ya, 60 tahun, 70 tahun. Jadi ya ini 13,7 miliar tahun. Jadi ya memang sudah lama sekali. Nah, sebelum kita itu ada apa gitu. Sejarahnya panjang itu. Jadi apa namanya bisa dipelajari. Saya punya buku juga yang ada apa namanya ceritanya tentang itu ya kalau pengen kita explore lebih dalam gitu ya. Bapak Ibu kalau kalau mau bertanya langsung saja angkat tangan gitu nggih. Tidak usah Boleh ya, Prof. ya boleh jadi nggak usah Ada nunggu yang sampai ini selesai boleh gitu ya, nanti Prof. angkat Ya, tangan begitu nanti kita diskusi aja lah ya. ya boleh ya, Prof. Ya, oke gitu ya. Atau Izin Bu menjual. Bu Nggih. Hani nanti mengingatkan saya. Lagi-lagi Ya, gimana? Iya. Sepertinya ini juga ada loh, Prof, dari BPD dari Padang Pariaman juga loh, Prof. Ya, monggo silakan. Oke, Nggih. gitu ya. Nggih, baik, Oke. Prof. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan kecewa. Malam ini saya belum berbicara banyak tentang Megatrust. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya, karena
Bapak Ibu banyak juga yang dari peserta umum sehingga harus mengerti yang begini-begini. Saya kira mudah-mudahan ini bermanfaat dan apa namanya tertarik gitu ya. Kalau nggak tertarik ya monggo. Tapi kalau tertarik mudah-mudahan bisa mempelajari lebih lanjut. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah skematik eh, apa namanya mulainya dari teori Big Bang dari 13,5 miliar tahun lalu sampai sekarang itu. Jadi ini tampak nggih, bentar. Saya enggak pena saya di mana itu? Kelihatan, Pak, kelihatan. Anatut itu ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini teori Big Bang kan dulunya di sini itu ya, teori Big Bang ini ya. Nah, meledak gitu. Gambarnya atau videonya meledak itu di YouTube juga ada itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor lah di YouTube. Big Bang itu meledaknya kayak apa gitu. Bisa dicari di YouTube, di banyak lah gitu ya. Itu. Nah, saya dulu juga nggak begitu mengerti. Ini kok seperti teropong begini. Ini apa? Ini ya. Ini apa? Ternyata Bapak Ibu sekalian, meledaknya materi ini kan ketiga dimensi ya, tiga dimensi. Meledak ke tiga dimensi. Tapi gambarnya kan nggak bisa membuat tiga dimensi ya, paling dua dimensi. Tapi masih ada dimensi waktu, jadi malah empat dimensi. Oleh karena itu agak sulit menggambar empat dimensi itu sulit. Sehingga yang digambar ini adalah sebetulnya tiga dimensi, tapi satunya dimensi waktu gitu ya. Ini kan 13,7 miliar tahun. Jadi dulunya ya satu titik, kemudian meledak. Nah, ini jadi besar gitu ya. Ini ini tahunnya, ini miliar Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya 1 mili di sini sudah bisa kalau ini saya tidak tahu nih skalatis atau tidak itu ya. Ya sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun gitu ya. Jadi ini meledak. Ini inflation. Jadi ini mengembang gitu ya. Mengembang gitu. Jadi ya diameternya itu berapa? Wah, sekarang udah saya pernah membaca apa namanya informasi gitu ya diameternya ini perkiraan saja diameternya alam semesta sekarang itu sudah berapa 930.000 tahun cahaya. Wah, itu sudah sangat 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 besar tahun cahaya. Nanti kita bicarakan di sana tahun cahaya. Nah, kemudian ini afterglow light pattern ini sudah timbul apa namanya apa namanya light atau cahaya atau light gitu ya. Begitu ya ya kita nggak bisa mendeskripsikan secara sangat apa namanya jelas gitu ya karena terjadi ya ini adalah istilahnya para ilmuwan gitu ya. Nah setelah itu periodenya adalah periode dark age gitu ya. Nah ini mungkin diem gitu ya. Ini diem tapi tetap ini kan kalau kita lihat ini kan membesar ini kan lingkarannya ini kan membesar sampai sekarang itu membesar gitu ya. Makanya alam semesta kita tuh mengembang terus ini mengembang terus gitu ya. Kemudian fase berikutnya itu uh, first star jadi about ini sini aja sudah 400 million years dari sini ke sini. 400 juta tahun. Nah, ini timbul apa namanya bintang yang pertama. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, ini timbul galaksi sampai sekarang gitu ya. Ini ceritanya begitu. Jadi ini sebetulnya tiga dimensi tapi satunya dimensi waktu. Jadi ya bisanya digambar begitu. Sebetulnya kan tiga dimensi ruang ditambah waktu. Jadi empat dimensi ya susah gambarnya susah. Bapak Ibu bisa membayangkan nggih? Halo? Bisa, Bro. Ya, jadi Bisa, lingkarannya bisa. dulu lingkarannya kecil, kemudian lingkarannya besar, meluas gitu. Ya, jadi tiga dimensi tapi setidaknya dimensi waktu gitu ya. Nah, gitu. Nah, begini. Lah diameternya ini berapa sekarang? Nanti di belakang ada kan nanti ya. Nah, di surat Zariyat itu juga disebutkan dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Jadi sebetulnya di Al-Quran itu ya apa-apa ada ya, cuma ya
kita paling-paling bisa mengklaim, itu di Al-Quran ada itu, nah, gitu. Tapi sebetulnya mestinya kita itu dibalik itu ya. Kita justru di Al-Quran ada itu, kemudian kita Teknik melakukan mana ada? penelitian. Teknik sipil, Tapi teknik elektro. ya, tapi memang tidak mudah seperti itu, tidak mudah gitu ya. Begitu. Nah, ini teori Big Bang itu kayak gini. Oke. Halo, halo, halo. Ini kok enggak Halo, halo. Ya. Oke. Oke, kok enggak maju ini apa? Stop share. Oke, kok enggak maju. Share. Oh, ini nih ya. Stop. Oke. Yaitu gambar yang tadi itu, Prof. Oh, ini teknis nih Bilang, kadang-kadang. Prof. Oke. Ini sudah kelihatan ini? Sampun, Prof. Sudah. Sudah, Prof. Terus ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan ada galaksi gitu ya, galaksi ini. Develop of galaxy. Nah, ini berapa tahun? Bapak hitung sendiri. Ini 400 juta tahun dari sini. Sampai sini, ya miliar tahun ya, billion itu ya, tahun. Jadi panjang. Nah, udah singkat cerita lah. Kita nggak usah bicarakan. Ini galaksi Bima Sakti itu ya kayak gini gitu ya. Nah, ini. Mengembang ini, mengembang. Nih, matahari itu kira-kira di sini gitu ya. Di sini matahari loh. Nah, kita di mana? Nggak kelihatan di sini. Nah, ini kecil, satu tata surya aja eh, jadi titik gini. Ini satu galaksi. Oh, ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Diameter alam semesta itu sekarang diperkirakan 93 miliar tahun cahaya. Ini kalau membayangkan jaraknya seberapa, nanti kita hitung bersama-sama ya. Jadi Profesor Baguni itu mengatakan bahwa di dalam alam semesta terdapat ratusan miliar galaksi. Ya, yang tadi itu ini 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 ratusan miliar galaksi. Bahas tentang gempa Ya, megatrust yang ya. Jadi kalau kita bayangkan tinggi kita cuma 2 meter itu sudah nggak ada apa-apanya Bapak sekalian. Nah, kalau begitu apakah kita itu akan menentang Tuhan? Prof, Gitu. ada yang mau bertanya itu tadi, Oh Prof. ya, gimana, gimana? Pripun, dari siapa ya tadi? Mungkin tadi ada yang bersuara mengenai megatrust gitu, Prof. Ya, monggo. Kalau nggak ada kita teruskan dulu ya. Barangkali nanti kalau muncul lagi ya, daripada waktunya kosong kita diam. Jadi ya megatrust itu nanti kita masih masih tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu mudah-mudahan tidak kecewa. Hari ini saya tidak bicara banyak tentang megatrust. Jadi megatrust nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya gitu ya. Begitu. Ini yang sangat umum dulu karena pertanyaan banyak yang dari umum gitu ya. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu galaksi kita adalah Bima Sakti ini. Nanti galaksi, nanti ke tata surya, nanti ke bumi, baru ke megatrust gitu. Jadi urutannya begitu gitu ya. Jadi begitu. Nah, di dalam galaksi Bima tersebut terdapat matahari kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, konon katanya itu diameter apa namanya? Si galaksi Bima Sakti kita itu adalah 100.000 tahun cahaya. Diameternya dari sini ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung gitu ya, kecepatan cahaya itu adalah 300.000 kilometer per detik per second. Per second ini. Jadi kalau 1 jam, cahaya itu berjalan 1 jam, itu sudah 1,08 miliar kilometer. Kalau 1 tahun cahaya itu sudah 9,47 triliun kilometer. Nah, jadi sudah sangat besar sekali. Ya. Nah, padahal ini diameter ini 93 miliar tahun. Ini kan cuma 100.000 tahun ini. Ya. Jadi diameternya itu sudah tidak terbayangkan Pak Ibu sekalian. Alam semesta itu diameternya tidak terbayangkan. Nah, kalau kita itu cuma tinggi kita 2 meter, sekarang apakah kita ini ya seperti tadi kita sampaikan, apakah kita ini kekuatan kita itu seberapa? Nggak ada apa-apanya kita ini. Kita ini nggak ada apa-apanya dibanding alam semesta, dibanding itu. Mudah-mudahan
saya tidak tahu nih nah, kalau kuliah kuliah apa nih kuliah agama atau kuliah apa begitu ya. Jadi kita itu kepala kita kebentur sedikit aja udah benjut gitu toh. Istilahnya Jawa itu benjut gitu ya. Nah, kalau kita itu nanti di hari kiamat itu terus kayak apa? Kita itu kayak apa? Nah, kalau kita bayangkan begitu itu betapa kita itu sangatlah lemah. Sangatlah lemah, ya. Nah, oleh karena itu, nah karena kita punya tuntunan agama, maka sebaiknya ya eh, kita ikuti, kita percaya agama kita masing-masing gitu ya. Nah, itulah yang mudah-mudahan kadang-kadang itu ya seperti yang saya sampaikan tadi itu, dengan kita tahu, kita itu kemudian menjadi introspeksi diri kita itu sebetulnya nggak ada apa-apanya kita ini. Ya, kita mesti harus dibanding dengan kekuatan alam atau kondisi alam ini sudah nggak ada apa-apanya. Sangatlah kecil, sangatlah lemah kita ini. Oleh karena itu kita perlu bersyukur juga, eh, mensyukuri bahwa kita itu diberi kesehatan, kemudian rezeki, teman, dan lain-lain itu adalah dalam agama, dalam rangka kita tuh beribadah kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa contoh galaksi aja. Jadi galaksi kita tadi ada 100.000 tahun cahaya. Padahal galaksi tadi itu ratusan miliar tadi ini ya berapa? Contohnya cuma 5,6. Jadi bagaimana kita membayangkan alam semesta kita itu sangatlah luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita menjadi sadar gitu ya. Ini dengan perbandingan seperti tadi kita dan alam gitu ya. Andromeda itu malah 220.000 light years gitu ya. Ini pinwheel itu 170.000, 50.000, ada yang 280.000. Nah ini ya contoh saja karena ini banyak sebetulnya banyak ada ratusan miliar galaksi tadi ya. Jadi tadi itu ada yang mengatakan 150 miliar itu ya kira ini ya siapa yang mau ngitung beneran pasti itu ya. Tapi saking banyaknya galaksi itu. Nah, Bapak sekalian, serang galaksi gitu ya, galaksi. Nah, galaksi tadi kan ini galaksi aja Bima Sakti. Kemudian kita menuju ke kita, ini ke tata surya kita, matahari kita di sini ini ada matahari kecil. Ini mengkirakan jarak dari pusat ke sini itu adalah 30.000 ini berapa? 100 ya 50 berarti 30.000 tahun cahaya dari pusatnya ini. Jadi matahari kita di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tuh sering diskusi. Matahari kita itu juga bergerak karena nih galaksi ini muter ini bergerak ini, bergerak. Jadi ini sering jadi diskusi gitu ya. Yang bergerak itu bumi atau matahari, dua-duanya. Jadi bumi mengitari matahari, matahari apa namanya bergerak menurut apa kisaran atau ini kisaran itu ya apa namanya gerakan dari partikel-partikel apa si Bima Sakti gitu ya dua-duanya gitu ya. Nah, sekarang kita ke tata surya ada masuk ke situ. Gimana cara pembentukannya gitu ya? Lah ya ini orang berteori gitu ya. Jadi, nah ini dari buku Presence-4 itu. Dan ini kalau kita baca ya, schematic diagram for nebular hypothesis. Jadi ini dulu. Diffuse, diffuse itu kabut gitu ya, yang apa namanya apa ya remeng-remeng diffuse gitu ya. Roughly spherical, jadi kira-kira lingkaran, kira-kira berbentuk bulat gitu ya. Kenapa bulat gitu? Itu ya sudah timbul lagi, timbul pertanyaan lagi. Kapan itu sebetulnya gravitasi itu pertama timbul? Itu saya nggak bisa jelaskan itu ya. Nanti barangkali ada bapak ibu yang malah justru bisa jelaskan kapan pertama kali gravitasi itu timbul gitu ya. Nah, timbul itu ya. Tapi begini bapak sekalian, bapak ibu kalau lihat bola ditendang itu bolanya diem tapi bergerak atau bolanya berputar dan bergerak? Berputar dan bergerak, Bro. Berputar dan bergerak. Nah, sama jadi ini. Jadi materi-materi itu dulu waktu meledak itu ya geraknya nggak lurus, jadi nggak seperti lurus gitu ya. Dia ya berputar, berputar, berotasi dan bergerak gitu loh, bergerak gitu ya.
bergerak ya. Nah, itulah kemudian eh, kemudian ya mestinya ada gravitasi karena kemudian mengumpul tuh, itu ada kekuatan gravitasi tuh. Kemudian slowly rotating, nah, berotasi gitu ya. Nah, kapan mulainya berotasi? Jangan tanya kayak gitu ya. Itu jadi ini sih para ahli mengatakan begitu. Rotating nebula begin to contract. Jadi memulai memadat. Ya, berarti kan di situ sudah ada gravitasi tadi, sudah ada gravitasi. Ya, itu yang A, ini A gitu ya. Kemudian yang B itu as a result a contraction of rotation, a flat rapidly rotating disk is produced with concentration of a matter in the center. Jadi ini muter-muter-muter. Bapak, Ibu pernah memperhatikan itu waktu saya kecil itu ada orang jual apa itu ya? Yang gula yang diputer oleh penjual itu apa namanya tuh? Yang diputer kemudian gulanya muter-muter terus ngumpul-ngumpul itu apa namanya? Aroma manis. Aroma manis. Rambut nenek. Nah, itu kan muter-muter ngumpul-ngumpul gitu toh? Iya nggak? Itu kan bisa dibayar ya kayak gitu. Bayangkan seperti itu. Oke, yang C kemudian contraction continue, jadi terjadi kontraksi gitu ya, kontraksi gitu ya. Eh, contraction continues, the proto sun is formed. Ya, ini apa namanya? Protonya calonnya matahari itu terbentuk gitu ya. And ring of material are left behind. Ya, ini pikirannya para ahli Bapak Ibu sekalian dan ini tidak sehari 2 hari. Ya, ini tadi itu si dalam jangkauan miliaran tahun tadi itu. Gitu ya. Ya. Kemudian D, material in the ring condense. Jadi di dalam ring itu kemudian condense itu membeku ya, membeku gitu ya, mengkondensasi gitu ya. Into planet revolving the around orbit of the sun. Jadi gitu. Nah, ceritanya begitu. Jadi dari sini, dari sini, dari sini, dari sini gitu. Ya ini ya miliaran tahun begini ini. Jadi nggak sehari 2 hari. Akhirnya jadi begini. Nah inilah jadi tata surya kita. Ya, tata surya kita. Nah di ayat Al-Araf itu kalau di agama Islam itu ya. Itu dijelaskan inna rabbukum Allahul ladzina khalaqas samawati bla 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 itu ya. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ini kan banyak sekali yang ayat-ayat yang begini. Ada Hud, ayat 7, ada Yuraisat itu ya. Ayat berapa itu agak lupa saya. Ada Araf itu, Al-Araf itu 6 masa. Kemudian dia berkuasa di arsy. Jadi Bapak Ibu sekalian, 6 masa itu bukan 6 hari itu ya, 6 periode barangkali orang 6 tahapan gitu ya. Nah ini juga tafsirnya juga macam-macam gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya. Kemudian dan lain-lainnya ya. Bapak Ibu baca sendiri gitu ya. Intinya adalah 6 masa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau diperhatikan itu masa-masa itu kayaknya juga memang ya kayaknya ya gitu loh. Kayaknya ya ya. Kalau kita hitung itu ini 1 pada saat Big Bang itu 1. Kemudian kedua pada saat inflation, jadi pada saat mengembang itu ya. Kemudian ketiga pada saat afterglow-light pattern itu tadi ini 3. Kemudian keempat itu pas ada dark age itu ya, jadi diem gitu ya. Mungkin prosesnya penanya berlangsung terus tapi tanpa adanya sesuatu peristiwa baru gitu ya. Kemudian mulai timbul star gitu ya, ini 5 gitu ya. Kemudian development galaksi dan planet. Ya, planet ini ya termasuk bumi kita itu. Jadi udah ada yang menafsirkan seperti itu, ada yang menafsirkan seperti itu. Ya. Ini nggak ada tentang megatrendnya, padahal mahasiswa. Oke, oke. Bapak Ibu kayaknya ada yang kok nggak bicara trust gitu. Memang sudah saya sampaikan tadi itu hari ini saya tidak berbicara dengan megatrust. Jadi megatrust nantilah.
Ya, kita dari awal dulu karena dari peserta-peserta yang memang harus apa namanya. Saya tidak tahu yang begini-begini itu sebetulnya perlu diketahui enggak sih Pak ya, Bapak Ibu? Perlu, Sekilas, Prof. ya, ya saya kira kok Perlu. anu ya, ya perlu ya artinya oh Perlu, ini Pak. pengetahuan, artinya ini oke lah sebagai pengetahuan baru begitu ya. Oke, kemudian ada juga yang menafsirkan, tapi ini bukan bukan pembentukan apa namanya si bumi dan langit itu artinya alam semesta, tapi sampai eh, bumi itu dapat dipakai, apa dapat dihuni gitu ya. Masa pertama adalah penciptaan langit, masa kedua pengembangan dan penyempurnaan, masa ketiga pembentukan tatar surya ya tadi itu, masa keempat awal mula dari daratan bumi. Ya, ya tata surya tadi sebenarnya termasuk di dalamnya adalah bumi gitu ya. Kemudian paling kelima pengiriman air ke bumi gitu ya. Eh, ya. Kemudian tentu saja di dalam tata surya tadi itu sebenarnya di dalamnya sudah ada terkandung termasuk adanya air gitu ya. Masa keenam proses geologis lahirnya hewan bla 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 ini kan dalam hal 6 tahap sampai bumi itu layak digunakan gitu ya, oleh manusia. Nah, ada juga yang menafsirkan ini nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Ini ya mirip-mirip juga ini ya, mirip-mirip juga ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini kalau dilihat itu ya, jadi matahari itu bola raksasa yang membara, yang sangat panas gitu ya, yang katanya teori teori fusi gitu ya. Nah, dan lain-lain ini ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada bulan dan lain-lain itu ya. Ini cuma ilustrasi saja ya. Oke. Nah, ini juga sama jadi nggak usah saya eksplor itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ya pengetahuan aja nih ya. Konon katanya para ahli ini berdasarkan penelitian para ahli itu loncatan api matahari itu sebegini besarnya. Dan bumi itu hanya segini, ya segini. Jadi matahari itu ya panasnya sih luar biasa ya. Jadi ini untuk ini matahari itu di tata surya tadi, tata surya kita belum galaksi, belum alam semesta. Jadi ini bumi masih gini ya kita seberapa? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi ya mudah-mudahan menyadarkan kita betapa kita ini sangatlah kecil gitu ya dibanding dengan apa si alam gitu ya, alam sehingga kekuatan kita memang tidak seberapa. Oleh karena itu sudah selayaknya kalau kita diperintahkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi dan berbakti itu betul itu. Ya, betul karena kekuatan kita itu nggak seberapa kita. Kita masuk angin gitu aja udah ya. Apalagi kalau begini neraka, wah itu luar biasa. Itu kita nggak terbayangkan itu. Kita nggak terbayangkan. Ya, maka kita mesti harus bersyukur dengan segala hal. Oke, nah ini juga sama. Ini tempat kita tuh bersyukur gitu ya. Jadi ternyata itu tata surya kita itu dilindungi oleh main asteroid belt ini kan perlindungan ini. Kalau enggak, jadi nanti benda luar angkasa itu mudah mudah sekali masuk gitu ya ke sini ya. Nah, ini para ahli yang menemukan, tapi bagi kita orang yang beragama ya kita saya kira perlu bersyukur bahwa kita itu dilindungi betul itu dari skala yang besar saja kita dilindungi. Nanti dari skala yang kecil saja kita juga dilindungi kita. Nanti di belakang-belakang. Bapak Ibu sekalian, saya itu punya pengalaman penelitian tentang prediksi gempa waktu gempa 2006. Jadi itu menarik itu jadi nanti menjadi seri dari public lecture kita itu ya. Betapa sebetulnya kita itu Allah Subhanahu wa taala itu melindungi kita itu berlapis-lapis itu. Berlapis-lapis. Ya. Oleh karena itu ya sudah selayaknya kita mesti harus bersyukur gitu ya bahwa kita itu betul-betul dilindungi. Ya. Ini kalau di kuliah itu kuliah agama gitu ya. Jadi kuliah materi ya agama ya kebangsaan iya gitu ya. Jadi
kuliahnya nggak hanya materi aja. Jadi kita selipkan ya ada materi, tapi kita pantas bersyukur bahwa kita ini dari skala yang besar saja, kita ini dilindungi gitu ya, karena ada asteroid belt gitu ya. Nah, ini adalah gambaran tadi itu ya tata surya kita, ada matahari, ada Merkuri, ada Venus, ada bla 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 ya. Izinlah Prof, ada Ya, yang bertanya itu ya, seperti monggo, serta dari Yuli, Meniko, Prof. monggo silakan, silakan, Silakan. monggo Bu, Bu, Ibu. Em, Ibu apa Bapak ya, monggo silakan. Waktu Ibu. kita untuk sesi satu ini mungkin sekitar 10 menit lagi ya Prof. Ya, 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 Pendahuluan, brainstorming ya, tentang ya. planet dan Selamat malam, Prof. Nggih. silakan Gimana, Bapak. Pak? Kebetulan saya dari Gunung Kidul ini, Prof. Ya, ya, Kalau di berita-berita kan di Gunung Kidul ada ini banyak-banyak apa sesar-sesar gempa ya. Ini kan ya, topiknya kita tentang pengenalan lempeng. Terus ya. kita kan sedang bahas galaksi ini. Terus apakah ada hubungannya nggih, Prof, antara galaksi itu dengan lempeng gitu? Ya, begitu, Pak. Nggih, itu saja, Prof. Mohon Terima Ya, kasih, penjelasannya. mohon dijawab Prof. ya. Terima kasih. Ya, Ya, jadi galaksi ini masih skala yang besar, Pak. Jadi ada galaksi satu galaksi tadi itu ada tata surya kita, gitu ya. Ini tata surya kita itu ada matahari, ada Merkurius, ada Venus, ada Earth. Nah, ada bumi di sini bumi ini. Ah, ini bumi. Ah, nanti bumi itu kita berbicara lempeng nanti ya. Lempeng nanti berbicara tentang sesar. Nanti masih nanti, Pak. Masih nanti. Sabar, Pak, nggih. jadi Halo? ini masih perjalanan menuju Masih ke sana. perjalanan menuju ke situ. Jadi ini Oh, masih nggih, Prof. Siap, Ya, Prof. jalan sabar. menuju Jadi ke nanti sana. kita public lecture ini berurutan nanti itu Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bisa ngikuti secara terus-menerus gitu ya. Saya nggak akan langsung jujuk ke Megatrust Pak, karena Bapak-Bapak Ibu yang dari peserta umum itu kan mudah-mudahan begini ini menjadi bahan tambahan pengetahuan ya mudah-mudahan bermanfaat gitu. Nanti akan ke situ Pak, tapi nggak sekarang gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana pembentukannya bumi gitulah. Ini kan urut Pak. Tadi ada alam semesta, kemudian ada galaksi, kemudian ada tata surya, kemudian bumi, lah gitu. Bumi kita gitu. Gimana itu proses pembentukannya gitu ya. Gitu. Nah, ini juga ya menurut pendapat ini bukan 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 apa namanya sih karangan saya. Jadi ini menurut para ahli gitu ya. Jadi dari Press and Saver itu. Jadi agak mirip dengan pembentukan tata surya tadi itu gitu ya. Nah, kalau bumi ini banyak yang apa namanya? Memperkirakan umurnya itu 4, sekian miliar tahun, 4,7 atau 4,5 miliar tahun yang lalu gitu. Jadi kalau kalau tadi itu alam semesta tadi 3,5 miliar tahun, maka bumi tadi kan terakhir step ke-6 tadi kan pembentukan galaksi dan apa tadi itu ya, yang anu tadi itu. Ya ini termasuk bumi itu ya, termasuk bumi. Jadi sudah dekat dengan kita yang sekarang ini. The early Earth ini top ini was probably homogeneous mixture ya mirip-mirip seperti itu. Jadi ya tadi nebula yang apa namanya si diffuse tadi itu. With no continent or ocean ya begini ya begitu gitu ya. Ya mirip-mirip kayak tadi itulah yang pembentukan apa namanya si tata surya tadi itu. In the process of differentiation, iron sank to the center and light material floated upward uh, form form crust ya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Ini diffuse, ini ya berotasi ya, kemudian ada material gitu ya, material. Ya materialnya itu datangnya dari mana gitu ya. Ya tadi dari teori Big Bang tadi itu, dari sana tadi itu, meledaknya materi tadi itu. Nah, ada gravitasi gitu ya, ada gravitasi. Nah, material-material yang mempunyai
berat volume yang apa namanya si besar itu waktu dia eh, apa namanya berjalan mulai dari diffuse itu karena ada gravitasi gitu ya. Kemudian tenggelam gitu ya material-material yang berat itu ini kan mudah dimengerti lah. Material yang berat itu tenggelam, kemudian material-material yang ringan itu ya mengapung di atas gitu. Proses ini itu berjalan ya miliaran tahun tadi itu, Pak. Miliaran tahun tadi itu. Dan akhirnya terbentuknya lapisan-lapisan ini kayak gini. Jadi pembentukan lapisan ini ya miliaran tahun juga. Jadi nggak sebentar gitu ya. Jadi kalau di agama Islam itu kun fayakun, jadilah itu jadi itu tidak berarti langsung jadi. Enggak, prosesnya miliaran tahun gitu ya, miliaran tahun. Dari diffuse sampai membentuk lapisan-lapisan ini, jadi differentiation itu miliaran tahun. Akhirnya, ini jadilah kontinen keras, jadi kerak bumi ya, tebalnya antara 0 sampai 40 kilometer. Itu termasuk di lapis litosfer gitu ya, litosfer. Nah, disinilah Pak nanti yang akan ada gempa itu nanti di kerak-kerak bumi di sini, ya. Kemudian astenosfer sini, kemudian transition, nah, kemudian dan lain-lain ini. Bapak Ibu sekalian, ini solid core gitu. Dulu waktu saya SD itu saya pikir magma itu datangnya dari solid core ini, Pak. Naik ke bumi. Ternyata tidak, nggak dari sini, bukan dari sini. Nanti dari astenosfer ini, dari lapisan yang semi solid di sini. Nggak tahu kalau Bapak Ibu dulu membayangkan magma itu datangnya dari mana dulu? Halo? Sama Pak dari dalam intinya. Ternyata nggak dari sini, Pak. Nggak dari sini. Ya, ini dari sini. Ini solid core. Diameternya berapa? Ini Pak, diameternya, radiusnya itu adalah 6.370 dari sini ke sini. Ya toh? Jadi radius bumi itu berarti sekitar 12.700-an. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini kan cuma 2 meter, Pak. 2 meter aja nggak ada itu ya. Ya dibanding bumi itu ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Ukuran kita itu kecil banget gitu ya. Kekuatan kita itu ya kecil banget. Ya gitulah. Jadi dapat kita bayangkan bahwa ini saja bumi itu ya. Bumi ya tadi kan tata surya itu sudah segitu gitu. Tata surya dalam galaksi, galaksi dalam betapa besarnya alam semesta itu gitu. Betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita gitu ya dibanding dengan apa namanya si alam semesta gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ini 4,7, ada yang mengatakan 4,7 miliar tahun yang lalu gitu ya. Ada yang bertanya juga, gunung-gunung itu kapan itunya? Nah, tentu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah pada saat periode periode ini ya tenggelamnya apa si material yang berat itu manusia sudah ada belum ada. Jadi manusia ini oleh Tuhan itu didatangkan pada saat bumi itu sudah layak ditempati oleh manusia. Sebelumnya itu ya bumi belum layak, mungkin letusan gunung masih banyak sekali, kemudian dan lain-lain itu ya suhunya masih relatif panas dan lain-lain itu manusia belum belum ada. Kan ada apa apa hewan satu sel dulu, satu anu dulu, kemudian tumbuhan, kemudian hewan bla bla bla. Manusia itu datangnya kan belakangan gitu ya, belakangan. Jadi kita ini ya memang belum lama di bumi itu belum lama. Oke, tunggu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ini sama dengan tadi itu nggak usah saya ya. Nah, ini sudah agak menyinggung lapisan gitu. Jadi, nah ini Bapak yang tanya megatrust tadi itu Pak ya. Walaupun ini sebetulnya belum di sini, ini cuma ya nyicil saja gitu ya. Nanti nanti itu ada lempeng, nah, lempeng kayak gini ini lempeng. Yang kita itu ya kalau kalau langsung begini kan ya Bapak agak susah, terutama yang dari peserta umum itu ya. Ini lempeng Australia, ini lempeng Eurasia, terus begini itu ya.
Nah, Megatrust itu letaknya di sini, jadi di sudut yang Nah, kecil di sini. itu Ini, sepertinya perlu kita bahas kemudian iya, Prof. Masih rahasia, jadi diingatkan dulu kepada ya, para peserta untuk jangan lupa mengisi link yang sudah ya, disiapkan. Link yang telah dipersiapkan untuk sesi 1, ya. ya, Maka di link yang di sesi 1 ini silahkan diisi untuk para peserta. Sudah ada ya Pak Farid? ya, Sudah, Yang Bu. presensi sudah ya. ada. Iya. Monggo, monggo. Kemudian Jadi, monggo kalau ada pertanyaan dan Pak Ketua monggo silahkan kalau ya, misalnya. ya, ya. Makanya tadi sudah saya sampaikan kakak, kalau saya itu langsung ke sini Megatrust kan, Nah, wah, kok tiba-tiba begini iya. gitu. Jadi Oke, tadi sudah cukup oke, menarik, Prof. ya, Jadi intinya bumi itu kan tadi sudah kita itu dari tahapan dari suatu proses ya, Prof. Proses iya, yang berjalan iya, terus-menerus gitu ya, Prof. Sehingga iya, akhirnya membentuk lapisan-lapisan. Kemudian iya, lapisan-lapisan yang terbentuk itu ada perbedaan suhu, menikah nggih, Prof. iya, iya, iya. Ya, Ya nanti ada nanti sampai ke perbedaan situ lah. Oke, ya yang mengakibatkan ke atas dan iya, sehingga hal tersebut menjadikan suatu lempeng, kemudian iya, daratan-daratan, iya, ocean yang saat ini kita kenal sebagai bumi menikah ya, Prof. iya, iya, iya. Ya, Oke, baik untuk sesi selanjutnya adalah sesi 2. Sesi ini nanti akan lebih tentunya lebih mendalam lagi akan dikupas oleh Prof. Widodo kepada para peserta yang merasa membutuhkan sertifikat ya untuk sesi ini, maka dapat mengisi dan menghubungi ke kontak ke panitia ya Pak Supri, Ya, Meniko, ya. Atau langsung ke Pak Ketua kontaknya. ya. 081 2278 033. Iya, diulang lagi Pak. Mungkin ada yang terlewatkan, tapi Ya, saya yakin sudah pada tahu. bisa WA di nomor 081 2278 0333 triple 3. Ya. Kemudian untuk link presensi selanjutnya sudah disampaikan, eh, sudah ada di chat WA ya. Silahkan Bapak dan Ibu bisa untuk lebih jelasnya bisa melihat di link WA tersebut, di link chat yang ada di Zoom ini Pak. Baik, ya, bisa kita lanjutkan ya Pak Supri? Ya. Bisa, ya. Baik, monggo Prof, kita lanjutkan di sesi 2 ya, bagi yang ya, 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 silahkan. ya. Mungkin mungkin kita sambil apa namanya ambil napas barangkali kalau ada yang berkomentar atau bertanya atau memberikan keterangan tambahan, monggo. Jadi saya kira biar kita itu tidak seperti indoktrinasi ya, kita diskusi aja gitu ya. Begitu. Kita ini apa namanya public lecture. Jadi ya ya kita biasa-biasa aja lah. Kita nggak akan ada ujian, nggak ada apa gitu. Ini pengetahuan biasa. Jadi kalau kita bisa diskusi menjadi lebih baik. Gitu. Mungkin sekitar 5-10 menit gitu ya kita persilahkan gitu ya kalau ada ide, ada keterangan, ada pertanyaan, ada dan lain-lain gitu. Monggo. Izin Prof, saya Prof. Ya, Selamat Prof. oke. Mau eh ya, saya tertarik dari link yang di info dari teman juga tentang Megatrust. Sebetulnya dari kami ini eh, pengelola kawasan, Pak, di Ya, salah satu perusahaan di area Karawaci. Nah, ya, eh nah beberapa kebetulan saya dan beberapa tim emergency itu ya untuk di gedung-gedung gitu loh Pak. Itu ya, kan isunya Megatrust ini sepertinya bikin kita juga was-was gitu, terutama ya, di iris gedung-gedung tinggi itu. ya, Nah, kita tertarik untuk mengikuti ya salah satunya dari eh, seminar atau apa tadi saya bilang apa ya, Bapak bilang itu. Nah, sebenarnya sih pengen kayak kalau sudah masuk ke materi itu mungkin dari kami atau tim kami juga mau mungkin bisa ada teori materi-materi yang akan kita sampaikan juga terutama untuk tim-tim emergency gitu loh Pak ya, ya, kaitannya ya, sama ya
K3 di gedung-gedung tinggi gitu untuk Ya, ya penyelamatan dan lain sebagainya gitu sih, ya, Dok. ya. Nah, ini apakah nanti akan ke arah sana kita bisa implementasikan ke bagian HSE atau tidak kira-kira gitu ya, Iya, Prof? ya. Sudah Pak Nggih? Kita Iya, sampai ke Pak. sana, Pak. Kita Makasih. iya, kita akan sampai ke sana. Nih public lecture itu tidak hanya sekali ini, Pak. Nanti bersambung, bersambung sampai ke situ, sampai ke mitigasi nanti, Pak. Sampai ke Oh, mitigasi. kopi, 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 kopi. Iya, jadi panjang, nggak hanya sekali ini, gitu loh, nggak hanya sekali ini. Jadi, nah atau mungkin ini sambil sambil istirahat ini ya saya putarkan apa namanya video gitu ya Pak ya. Oke, saya putarkan lagi, share, kemudian ntar di mana itu ini ya, yang berhubungan dengan Megatrust tadi ini sudah ada yang wah pengen banget atau Megatrust. Oke, itu ya. Ini, oke, kemudian ntar, oh sorry, sorry. Kemudian, ini, kemudian Megatras. Sebetulnya ini di anu juga ada. Yang di Jawa ya ini. Ini, tapi gimana? Saya mau zoom, share, terus. Bapak Ibu sudah bisa lihat ini? Sudah, Pak. Ampun, Prof. Oke, oke, Sudah oke, oke, oke. terlihat. Ini saya dari awal dulu ya. Oke, ini yang Megatrust di Jawa, Pak ya. Ya, oke. Saya mulai ya. Nah, ini. Seribu 1700. Nah, dulu pernah 1700 ada gempa di sini. Di Anyar, Pak, ini ya. Ya, di Anyar itu. Itu eh itu magnitude-nya 7,4. Ini berdasarkan slide dari BMKG kok ini. Oke, itu ya. Itu belum Megatrust itu. Ya. Nah, ini Pak. Megatrust itu kira-kira nanti sumber gempanya di sini, Pak. Ya, iya sepanjang ini maksudnya, sepanjang ini. Sepanjang ini. Tadi yang tanya Pak siapa tadi ya? Halo? Selamat, Pak. Pak Selamat. Pak Selamat ya. Ini Megatrust itu ini jadi di dekat eh, apa namanya perbatasan Lempeng. Ini kan berarti kan ya nyambung yang tadi itu di sini. Nah, kalau di Jakarta itu sudah jauh, tapi justru karena jauh itu sudah rada teknik banget nanti. Maka eh, kandungan frekuensi gempanya itu sudah rendah, rendah kalau jauh. Nah, ini khusus yang dari teknik ini nggak ya, yang Bapak yang di peserta umum karena ada yang pengen langsung kayak gitu ya. Nah, frekuensi rendah itu bahaya untuk bangunan-bangunan yang fleksibel, bangunan tinggi. Ya sudah benar memang Bapak betul itu. Jadi gempanya jarak jauh, frekuensi rendah, nanti tanahnya apalagi di Jakarta itu ya, tanahnya ada yang keras memang ada, tapi banyak yang tanah lunak gitu. Nah, itu fleksibel itu lah, itu memang bahaya gempa yang jarak jauh, yang gempanya itu besar. Kalau jarak jauh gempanya kecil ya nggak masalah. Gempa jauh tapi besar gitu. Nah, sampai di sini nanti frekuensi kontennya sudah rendah. Nah, kalau bangunannya frekuensi rendah, rendah ketemu rendah, jadilah. Ya, seperti Pak Selamat dengan Bu Selamat itu dulu kan juga frekuensinya sama, Pak ya.
Siap, siap, siap. Sama-sama suka bakso gitu lah, ketemunya di bakso misalnya. Ya bangunan juga sama-sama frekuensi rendah itu bahaya itu karena nyetrum itu Pak. Nah, ibaratnya begitu ya, karena frekuensinya sama. Nah, ini gitu Pak. Jadi sepanjang ini tahun berapa ini? Tahun 1780. Sudah berapa tahun ini kalau dari sekarang? Sudah 200 lebih ya, 300 ya malah. Hampir 300 tahun yang lalu gitu ya. Oke, terus Pak ya. Nah, ini dulu di sini apa namanya? Nah, pernah pernah terjadi gempa di sini saya juga baru tahu. Oh, ternyata di selatan Bogor ini di Bogor itu pernah terjadi gempa itu cukup besar 7,0 1834. Ini zaman zaman penjajahan tuh ini zaman VOC company itu pernah terjadi gempa di sini. Daerah pengaruhnya seperti ini, gitu loh. Tuh ya. Gempanya dangkal, makanya peneliti-peneliti itu juga mencurigai memang di daerah Bogor itu ada lanjutan sesar yang dari timur gitu ya menuju ke sini. Tapi sekarang belum pernah di karena ini dekat dengan Jakarta. Ini rada politis juga. Kalau ini dieksplor nanti timbul apa namanya ketidakstabilan gitu makanya sebelum belum begitu dieksplor di sini ini menjaga kestabilan stabilan. Oke, ya. Mana lagi itu? Nah, ini juga hampir seperti gempa megatrust itu gempa yang rata-rata besar, Pak. Ada orang yang mengatakan 8 ke atas itu ya. Kalau ya ini kalau cerita gempa ini ya panjang kalau kuliah aja 1 semester gitu ya. Jadi memang ya ya jadi ini ini sudah semakin ke utara itu apa namanya bisa agak semakin semakin dalam gitu ya. Ini kan dangkal di sini ini agak dalam, agak dalam, agak dalam. Ukurannya nggak bisa besar. Jadi ukurannya warna ini menunjukkan ini kira-kira loh ya, menunjukkan atau besarnya gempa ini kira-kira ditunjukkan oleh ukurannya yang merah ini gitu. Karena ini di, diestimasikan daerah yang slip atau retak itu sekian ini luasnya gitu. Nah, gitu. Terus ini tahun berapa lagi? Masih lama nih. Ini daerah ini juga ini daerah apa namanya ya perbatasan antara Megatrust dan Benioff ini perbatasan. Tapi ini barangkali masih masih masuk ke apa, Megatrust ini masih dekat dengan ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok Megatrust dekat dengan ini? Nanti ya sabar Pak ya. Jadi apa namanya memang bertahap kita kuliah kita. Ya. Nah, di sini ini tahun 1443. Ini dulu itu dampaknya eh, sampai Jogja itu. Ini Jogja kan di sini itu ya. Tahun 1443 ini magnitudonya 7,0 gitu ya. Ini sudah berapa? Ini sudah 50, sudah 70 tahun yang lalu. Oke. Pernah gempa di Tuban itu ya. Pernah ternyata di sini itu dulu pernah terjadi gempa juga di Tuban itu. Oke. Kali ini Megatrust ini juga 7,8 relatif besar. Ini di selatan mana nih ya? Banyuwangi, bukan ya nih? Sekitar itulah. Itu tahun berapa? 94 itu. Tapi agak jauh ini sudah jauh. Ini sudah kira-kira sudah hampir 250 kilometeran ini udah jauh. Ya. Makanya dampaknya juga nggak begitu besar karena udah jauh. Nah, itu di ujung kulon ini. Terus kemudian
Ini di Jogja dulu tahun 2006 Bantul, Pak ini. Bantul. Sesar opak itu. Ya, Bantul. Nah, ya, ini daerah Bantul itu, ini Salopa itu ya 2006. Saya 2006 itu waktu ada gempa, waktu waktu itu sedang membuat minuman saya itu. Reaksi saya tidak sepenuhnya betul, tapi juga nggak salah karena di depan saya itu ada meja, tapi saya keluar gitu ya, keluar. Tapi padahal saya ngadep meja, ya, ya begitulah. Jadi memang kita harus latihan, tidak seperti orang Jepang itu kalau gempa udah tenang banget. Nah, inilah Pak. Ini 2006 ini gempa yang mengakibatkan tsunami di Pangandaran. Pangandaran dulu. Tahun 2006 tuh itu. Nah, bulan 7, tanggal 12 bulan 7 itu. Ya. Nah, itu. Tapi ini masih 7,7 gitu ya. Dan waktu itu kan ada tsunami tuh di Pangandaran kan ada tsunami itu waktu itu. Tunggu ya. Oke. Nah, itu gempa kecil di selatan mana itu Sukabumi apa Cianjur itu apa tuh. Tahun 2009 gitu ya. Kemudian ini kecil juga di situ. Kemudian itu kecil gitu ya di Jawa Barat. Kemudian ini Jawa Barat juga gitu ya. Kemudian ini di ini di ini di Banjarnegara tahun 2018. Ini ada gempa juga, relatif kecil tapi ya. Nah, kemudian ini di Selat Sunda gitu ya. Oke. Oke, ini juga di selatan apa nih? Banyuwangi apa itu di situ. Nah, itu 6,6 itu di Ujung Kulon juga. Oke. Nah, gini, jadi Pak Slamet, jadi itulah. Nah, yang dikhawatirkan para apa namanya ahli itu kalau megatrust itu terjadi di daerah ini, di Selat Sunda ini. Tadi kan yang ada kan di sini Pak, di selatan Pangandaran tadi itu. Atau 19 berapa? 1730 tadi di sini. Nah, kalau terjadi di sini ini. Nah, di sini kan belum pernah terjadi tadi itu. Itu Pak yang dikhawatirkan. Bapak perhatikan ya, kalau kita perhatikan nanti pada kuliah berikut kok kuliah. Pada apa? Si public lecture berikutnya itu nanti ada data yang menunjukkan ini aja sebenarnya sudah bisa dilihat itu. Semakin ke barat itu sumber gempanya itu semakin dekat dengan daratan. Ini kan Jawa Timur agak jauh gitu ya. Jawa Tengah gitu ya, lewat tapi ini dekat ini. Nah, Ya, kalau Jawa Barat itu dekat. Oleh karena itu Jawa Barat itu memang relatif lebih berbahaya terhadap ancaman gempa dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini dari sisi apa namanya visual ya, tapi dari sisi data memang iya juga. Nah, nanti kita akan sampai ke situ pada public lecture berikutnya gitu ya, ya. ya, terima Eh, kasih Prof. Oke, saya kira gitu ya. Menarik sekali Prof. Ya, Jadi ya. masih ini juga pesertanya kalau saya lihat ada dari berbagai BPBD juga. Mungkin nanti di sesi 2 selanjutnya kita bisa lebih berdiskusi bersama-sama terkait dari ancaman megatrust yang menjadi topik hangat di Ya, pekan ya, ini ya Prof ya. ya, ya. Kemudian untuk series 2, kami berharap support dan dukungannya dari peserta semua, karena series ini akan dilakukan secara periodically, seminggu sekali bisa Ya, ya, Prof? ya, 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 ya. Kalau setiap Kamis malam, Hari Jumat. Kamis malam jam 19 kita akan adakan sampai membahas sampai tuntas tentang topik Megatrust ini kurang lebih di 3 series pertama. Seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri, masih ada pertanyaan atau ada Oh, beberapa sharing diskusi oh, berkaitan untuk ya, ini lebih sudah jam baik. 21 ya. Aku nggak terasa, saya pikir itu baru berapa menit.
Ya, Prof. Karena Oh, kami udah lama. tahan ini, Prof. Ah, Karena ah, supaya waktunya lebih efisien, kita menangkapnya lebih mudah, Prof. Karena nanti kepalanya agak-agak panas kalau ya, ya, ya. itu Saya banyak pikir itu, wah materi yang ini disampaikan. slide pertama saja masih banyak ini. Ya, Prof. Masih, Dari slide kami sudah bisa memahami bahwa ya, proses terjadi gempa itu terjadi karena ada proses pembentukan ya, tata surya, kemudian ya, ada pembentukan bumi di situ, Prof. ya, Ya, Prof ya, ya. Kemudian ya, sampai sekarang pun lempeng itu juga masih bergerak sampai sekarang. ya, ya, Kemudian kebetulan kita berada di garis yang tadi Prof sampaikan berkaitan dengan megatrust sehingga adanya suatu ancaman dari untuk di daerah-daerah yang dekat megatrust ini ya, Prof. Nanti ya, untuk sesi 2 kita akan lebih bahas terkait Jawa Timur, kira-kira bagaimana di daerah Sumatera, pengaruh dari megatrust ini bagaimana dari segi jarak, dari sisi mungkin kecepatan lempeng itu bergerak, kemudian seperti itu ya, Prof ya. ya. Em, Oke. Bu, kita masih juga menerima saran dan kritik dari teman-teman peserta semua karena ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi monggo support dan dukungannya. Mungkin suatu saat di topik selanjutnya ada Bapak dan Ibu dari peserta kita alumni yang juga bisa bersedia untuk sharing menjadi narasumber di sini. Kami dari IKA Teksi sangat menyambut baik, senang sekali untuk berbagi sharing ilmu di sini. Mungkin itu, mungkin Pak Ketua ada Ya. Mungkin sebelum ke Pak dari Ketua, saya sampaikan dulu ya. monggo Jadi, silakan Prof. jadi memang besok itu akan kita teruskan juga karena ada pertanyaan kenapa lempeng tektonik itu kok bergerak? Ya itu sudah pertanyaan umum itu. Kenapa lempeng tektonik bergerak? Nanti kita jelaskan berikutnya. Jadi misalnya seperti apa namanya si teori konveksi tadi ya mana-mana ya. Convection flow tadi. Nah, seperti ini harus kita sampaikan tapi nanti aja nggak apa-apa. Oke. Ya, Oke, monggo. baik Prof. Monggo Pak Supri. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan pada Profesor Widodo yang sudah memberitahu secara umum, menyampaikan, memberitahu ya secara umum teori-teori galaksi sebagaimana disampaikan tadi. Tentunya tidak semua bisa memuaskan ya, apalagi waktunya udah malam, siangnya bekerja, pakai lelah. Artinya, sebagaimana disampaikan tadi moderator, apabila ada masukan, bisa langsung di WA-kan ke kami di 081 2278 0333. Kira-kira itu untuk sharing diskusi lebih baik, untuk lebih baik lah dan manfaat. Kira-kira itu, terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami menghaturkan, terutama Prof. Widodo, nggak terasa ternyata sudah jam 9. Saya pikir itu baru berapa menit. 20 menit atau Nggih. 30 menit lah kok sudah jam 9. Ah, Guru Besok mengat, mungkin besok mungkin mulainya agak awal gitu ya ya seperti tadi itu jam 7.15 itu mulai gitu ya. oh Ya, siap, sehingga siap, siap. sehingga apa itu namanya guru kita makan bakmi. ya punya waktu yang lebih awal gitu ya. Guru Oke. makan, guru makan Ya, bakmi, Prof. Prof. Oke, Dan oke. untuk Bapak-Bapak peserta, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan, jangan khawatir, sudah kami catat untuk di chat Zoom yang masuk dan akan dijawab kembali di seri 2 oleh Prof. Widodo. Salah satunya dari mengapa Megatrust Mentawai itu bagaimana Bapak, terus ada seberapa besar dampaknya. Kemudian ada lagi berkaitan daerah mana saja yang akan terkena megatrust dan lain sebagainya. Sudah kami catat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita, maka kita akan lanjutkan di series kedua. Matur suwun semuanya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kali ini saya belum sampai membahas megatrust. Masih ada kelanjutannya karena ini Sedikit tadi, mudah-mudahan Prof. ya Sudah nanti disinggung sedikit, ya Prof. masih panjang nanti sampai dengan Dan mitigasi.
Ya. Dan insya Allah peserta nggak kita Oke. batasi 100, lebih dari 100 besok. Ini kan Oke. yang masuk 100 karena sebenarnya banyak yang nggak bisa masuk, Prof. Oh. Baru cek ombak lah. Ternyata peminatnya banyak sekali, Masya Allah. Ya. Soalnya topiknya yang Pak Supri angkat itu megatrust, jadi padahal ini belum sampai ke situ, ini baru pucuknya itu ya, jadi ujungnya gitu. Tapi Nah, sudah ya, agak dapet kok, Prof. Sudah Ya. sedikit dapat dapat. ya. Oh, tahu Megatrust itu ternyata ada di daerah yang Prof tadi sampaikan. Ya. Oke. Atur nuwun Bapak Ibu sekalian. Eh, salam dari Jogja, yang bukan dari Jogja, yang di Jogja juga begitu. Salam sehat, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke. Ya. Ya, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon warahmatullahi izin ya. wabarakatuh. Izin pamit. Semoga semuanya tetap sehat. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. oke.